Halo, selamat sore. Kembali lagi di podcast kita di komunitas The Next Level 2.0. Nah, sore-sore gini kita lagi di GSL nih, lagi ngopi-ngopi cantik. Ngopi cantik. Nah, kemarin kan kita sudah bahas nih pray, praise and worship PPW. Arti PPW apa sih? Terus apa? Secret room ya, secret room apa sih? Nah sekarang kan kemarin sempat waktu kita bahas PPW sempet banget kita singgung arti kehadiranmu, arti hadiran Tuhan ya. Nah boleh dong sekarang kita nih balik lagi ya, kita ngomong dulu di awal. Nah boleh kalau banyak banget pertanyaan yang rancu, yang pertanyaan apapun itu, yang mau nanya-nanya boleh aja langsung DM ke IG kita. Nah kita bakal bahas di sini karena kita sambil ngobrol sambil santai lah, kita habis ngopi-ngopi. Sekarang kita mau ngebahas nih apa arti hadirat. Aduh gue emang orang cadel gini kan. Apa sih arti hadirat Tuhan dari dasar ini? Oke, boleh dijawab. Pak. Pak. Pak jawab Pak. Arti hadirat. Apa sih hadirat? Hadirat itu berarti kan sesuatu yang yang kita rasakan karena ada bingung gua. Ulang lagi apa nih? Ada apa nih? Biasanya hadirat itu kan karena ada orangnya. Jadi kita bisa merasakan kehadirannya. Betul ya? Ya, karena ada kehadiran orang, karena ada orangnya, berarti kita merasakan kehadirannya. Nah, kalau kita merasakan, kita mau bahas tentang hadirat Tuhan, artinya kan berarti kita harus menghadirkan Tuhan dulu, betul loh? Baru kita merasakan kehadirannya. Gitu. Kalau kita kalau Tuhan nggak datang, berarti kita nggak ngerasain hadirat. Betul loh, ya nggak? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu Tuhan hadir atau nggak hadir? Supaya kita bisa ngerasain kehadirannya. Nah, kalau kita nggak tahu Tuhan hadir atau nggak hadir, gimana kita bisa merasakan hadiratnya? Ya dong. Seringkali orang berpikir bahwa merasakan hadirat Tuhan karena dia merinding. Padahal, lu mau merinding, lu ke kuburan aja, lu pasti merinding. Artinya apa? Apa bedanya Tuhan sama setan? Benar. Sama-sama merinding kalau tolak ukurnya, nggak ada bedanya antara Tuhan sama setan. Ya kan? Nah, terus habis itu ada orang ngeles lagi nih. Kalau hadirat Tuhan, merindingnya damai sejahtera. Tapi kalau setan, merindingnya nggak damai sejahtera, alias rada ngeri-ngeri sedap gitu kan. Benar. Nah, itu kita nggak bisa dijadikan tolak ukur. Yang penting adalah bagaimana kita bisa tahu Tuhan hadir atau nggak hadir. Ya kan? Nah, pertanyaannya, seberapa kita bisa tahu bahwa itu Tuhan yang hadir atau bukan Tuhan yang hadir? Ya kan? Nah, yang jadi masalah adalah setan juga bisa menipu, gitu kan, tentang kehadiran Tuhan. Tapi yang jadi masalah terkadang, gitu kan, karena kita nggak kenal dan kita nggak tahu, ya kan, tentang Tuhan, kita nggak kenal siapa itu Yesus, dan kita nggak pernah tahu tentang kehadiran Tuhan Yesus, maka kita mudah sekali dibohongi, kita mudah sekali tertipu. Nah, ini jadi masalah. Oleh karena itu, mau nggak mau kita harus kenali dulu siapa Tuhan Yesus. Gimana caranya kamu bisa mengenali Tuhan Yesus? Kamu harus mengalami dulu perjumpaan, ya kan? Nah, kalau kamu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kamu mengalami dan kamu mengenali
siapa itu Yesus, maka kamu bisa mengenali yang namanya kehadirannya. Sama ketika kita di rumah, ya kan? Apa urusannya sama di rumah? Misalnya kita sebagai anak, begitu papa kita jalan aja dari jauh, kita udah bisa tahu itu papa gue pulang. Oh iya, betul. Ya kan, dari derap kakinya dari jauh dia udah tahu papa gue pulang. Itu namanya kita mengenali orang tua kita, ya kan? Nah, bahkan belum lihat orangnya pun kita udah tahu kehadirannya, kita udah rasain dari jauh. Apalagi dengan Tuhan kita, ya kan? Nah, yang jadi masalah adalah seringkali kita salah mengartikan cara mengenali hadirat. Misalnya, kita harus pujian dan penyembahan dulu sekian lama, baru hadirat kita turun, atau kita baru merasakan kehadiran Tuhan. Padahal sebenarnya, ya kan, kembali lagi kita udah pernah jelaskan kemarin, ya kan, mengenai kehadiran Tuhan itu sebenarnya nggak perlu seperti itu. Tetapi kembali lagi, saya nggak anti pujian penyembahan, ya kan, saya nggak anti bahasa roh, ya. Tetapi tanpa itu semua kita bisa komunikasi dengan Tuhan, ya kan? Iya. Nah, terus kemudian, gitu kan? Kita seringkali dengar yang namanya, wah, nggak berasa hadirat. Iya, benar. Betul ya? Iya sih. Aduh, hadirannya nggak ngangkat, itu kasihan sih para WL itu. Iya. Nah, itu yang jadi masalah adalah kita seringkali berpikir bahwa hadirat itu baru kita bisa rasakan ketika setelah kita memuji dan menyembah. Setelah kita berbahasa roh sekian lama, kita baru bisa merasakan hadirat Tuhan. Padahal sebenarnya itu udah salah kaprah. Ya kan? Hadirat Tuhan itu bukan kita bisa rasakan ketika kita menyembah, atau setelah kita menyembah, atau setelah kita berbahasa roh sekian lama. Tetapi hadirat Tuhan itu harusnya kita bisa rasakan selama 24 jam non-stop. Meskipun dalam tertidur. Betul. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu bukan sama seperti Tuhan yang dulu di zaman perjanjian lama, ya kan? Karena dia sudah ada di dalam hati kita. Pada saat kita mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bukankah kita suruh dia tinggal di dalam hati kita, tinggal di dalam hidup kita, menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kita? Artinya apa? Artinya kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada, di situ pula Yesus berada. Nah, kalau ada Yesus di situ, artinya ya dia hadir, ya kan? Bukan berarti kita mesti memuji menyembah dulu baru dia hadir, ya kan? Bukan berarti kita harus doa dulu baru dia hadir, ya kan? Tanpa kita doa, tanpa kita bahasa roh, tanpa kita memuji menyembah, dia sudah hadir. Gimana? Dalam hidup kita. Itu kasihan banget WL itu. Sekali. Benar. Nggak ngangkat. Nggak ngangkat, kita nggak ngerasain hadirat. Betul. Itu bukan karena mereka salah cara memuji menyembah. Itu salahnya siapa? Salahnya orang itu sendiri. Ya kan, karena mereka berpikir hadirat Tuhan itu baru turun ketika WL memuji dan menyembah, ketika main musiknya bagus, ketika yang nyanyi nggak fales, gitu kan? Ketika doa syafaatnya bagus, gitu kan? Nah, ini jadi masalah. Iya, salah kaprah. Padahal hadirat Tuhan harusnya itu sudah selalu bersama-sama dengan kita. Semenjak kapan? Semenjak kita terima Yesus.
Nah, ya kan? Itu arti hadirat. Dan bagaimana kita bisa merasakan hadirat? Ya kita komunikasi dengan Tuhan. Ya kan? Ngobrol aja sama Tuhan. Apakah ngobrol mesti pakai bahasa roh? Ya enggak. Orang Tuhan Yesus ada dalam hati kita, dia kan ngerti bahasa Indonesia. Ya kan? Nah, kalau kita mesti ngomong pakai bahasa roh, nanti Tuhan jawab pakai bahasa roh, gimana cara kita ngertinya? Bener ya? Pakai bahasa Indonesia aja. Ya kan? Terus Tuhan jawabnya pakai apa? Iya pakai bahasa Indonesia, masa pakai bahasa Arab? Betul dong? Nah itu jadi masalah. Nah seringkali kita nggak ngerti itu. Oh, santai. Nah, seringkali itulah misunderstanding dan akhirnya misteaching gitu kan. Bukan ya itu namanya kita selalu belajar. Ya kan? Di dalam proses belajar ya kita harus terus cari. Ya, Tuhan itu selalu inovatif. Tuhan itu selalu kreatif. Jadi kembali lagi tentang hadirat itu bukan sesuatu yang dari luar kita rasakan, tetapi harusnya dari dalam itu keluar. Sama kalau kita baca Yehezkiel 47, ya kan? Nah, ya kan? Itu harusnya hadirat itu seperti air sungai yang keluar dari bait Allah. Nah, siapa bait Allah? Ya kita, gitu kan? Nah, sama di dalam kitab Korintus juga Paulus juga menulis, ya kan? Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Kudus itu tinggal di dalam kamu. Yesus tinggal di dalam kamu, ya kan? Jadi hadirat itu bukan dari luar kita rasakan, tapi harusnya dari dalam pun kita udah rasakan. Tanpa harus bantuan dari orang lain kita bisa merasakan hadirat. Harusnya dari dalam pun kita udah bisa merasakan hadirat itu sendiri. Ini kita akan ini saya pasti nanya pasti ini yang kan tadi kan gitu kan harusnya kita dari dalam pun sudah bisa jadi gak sih kok. Nah itu perlu ditanyakan bagaimana lu di rumah lu bukan di rumah ibarat kata saat teduh lu gimana sama Tuhan itu juga bisa termasuk gak sih kok. Kayak lu baca Alkitab lu gimana? Pasti itu kan kita bedakan kasarnya orang yang maksudnya ya kita tahu ya lu lebih rajin baca Alkitab, lebih rajin saat teduh gitu. Yang maksudnya yang biasa-biasa aja, apakah kalau udah mengerti bisa seperti itu apa tidak kok? Yang udah ngerti ya, meskipun yang udah ngerti memang lu salah juga, lu nggak rajin baca Alkitab, apa gini gitulah. Nah, yang jadi masalah roh kita itu butuh makan. Makanan untuk roh kita itu cuma satu, firman. Otomatis harusnya kita kasih makan roh kita. Kita aja lapar kalau nggak makan nasi, iya kan? Apalagi roh juga butuh makan. Nah, yang jadi masalah adalah sebenarnya saat teduh itu apa sih? Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya, iya kan? Nah, hadirat itu adalah kembali lagi ketika kita mengenali siapa yang ada di dalam diri kita dan siapa Yesus itu, betul nggak? Nah, sampai seberapa dalam kita mengenali Tuhan Yesus itu ya kembali lagi dari saat teduh itu tadi yang akan kita bahas nanti berikutnya, ya kan? Gitu ya. Kalau atau ya ini lu kalau mau cobain hadirat tuh ibarat kata ya lu coba aja sama kayak secret room, lu masuk ke dalam terus lu tutup mata, ini kayak kita sekarang rasain gitu ya. Memang kan sebenarnya memang sudah berasa dari tadi nih kan. Ya lu mungkin bisa bilang bullshit, gue gak ngerasain apa-apa, lu coba aja pelan-pelan, kita itu juga masih belajar gitu kan. Ini berasa sebenarnya kita ngomongin gini pun juga kita bikin begini ya sebenarnya berasa juga gitu kan. Iya, berasa juga pengen mewek tapi ya gak bisa gitu. Berarti memang hadirat Tuhan itu tidak terbatas oleh
Ruang dan tempat, waktu. Iya. tidak terbatas oleh waktu, Betul. kapan aja, di mana aja, bahkan sampai di kita misalnya contoh lagi pagi-pagi kita kerja atau yang lagi di sekolah gitu, bisa juga naik Gojek atau misalnya naik busway, kita juga bisa merasakan itu. Misalnya Iya. tiba-tiba kita mewek gitu, tiba-tiba kita Sekarang ngerasa yang jadi masalah adalah hadirat itu bukan sesuatu yang dari luar. Iya. ah, Kalau Itu kan ada di dalam hidup kita. kalau kita ngerti itu ya. Iya betul. Iya, iya. Ya kayak kita sekarang ini, umpamanya gitu kan, lagi ngopi, gitu kan. Kita ngerasain hadirat. Bukan karena ada pujian penyembah di luar. betul. Bukan karena kita menghadirkan hadirat. Hmm, Tapi karena memang sudah ada hadirat di dalam hidup kita. Ya kan, kita naik Gojek. Bukan karena kita memuji menyembah Tuhan baru kita merasakan hadirat. betul, betul. Tetapi pada saat kita naik Gojek pun, dari dalam hidup kita pun, kita udah merasakan hadirat. Oke. Ya kan? Jadi kalau kita merasakan hadirat bukan berarti kita harus merem. Kita masuk ke kamar, kunci pintu, ya kan? Itu bukan merasakan hadirat, itu mau tidur. Nggak boleh diganggu gitu ya. Oke, iya betul. Nah, itu seperti itu. Ya kan? Kita di dalam WC, umpamanya, kita bisa nggak merasakan hadirat? Bisa. Loh ya udah pasti bisa. Kenapa? Lah, Tuhan ada di dalam hidup kita. Masa kita nggak ngerasain hadirat? Ya kan? Nah, ini yang jadi salah kaprah selama ini. Kita berpikir buatan. Nah, terkadang gini nih, ya, gue pernah ngobrol sama istri. Saya ngeliat cara istriku juga berpikir. Dia selalu berpikir bahwa, ya kan, dengan nyetel musik kenceng-kenceng di rumah, udah gitu nyetel pujian penyembahan, dia baru bisa merasakan hadirat. Kan? Saya udah kasih tahu berkali-kali bahwa tanpa itu pun kamu harusnya udah bisa ngerasain hadirat. Ya kan? Lu nyetel musik kenceng-kenceng di rumah, lagu rohani, lu diomelin sama tetangga. Karena kan kita tinggal di apartemen, bukan di rumah yang luasnya 50 kali 50 gitu kan. Itu nggak ada yang denger. Bener nggak? Tetangga lu nggak ada yang gubris. Lu mau kenceng musik sekenceng apapun nggak ada yang pusing. Tapi kalau lu di apartemen nggak perlu seperti itu. Ya kan, lu nyetel musik kenceng-kenceng gitu kan, nggak ada efeknya. Ya kan, sama tanpa lu nyetel musik, sama-sama dua-duanya bisa merasakan hadirat. Justru dengan kamu nyetel musik pelan, itu akan dapat dinikmati oleh orang lain juga. Lo iya, nggak ganggu. Orang lagi tidur, orang lagi belajar. Iya benar. Nah itulah makanya salah kaprah selama ini tuh kayak begitu. Makanya orang-orang itu kadang-kadang kesiannya apa? Orang-orang yang fales. Mereka jadi minder. Kenapa mereka minder? Mereka takut menyembah. Iya benar. Karena ketika mereka harus nyanyi, harus pujian penyembahan dulu, aduh suara gue jelek. Apalagi orang yang nggak bisa doa, gitu kan? Nah bagaimana dengan mereka yang bisu? Sorry kata nih, gitu kan? Mereka nggak bisa nyanyi, mereka nggak bisa doa. Apakah karena mereka nggak bisa nyanyi, mereka nggak bisa doa, mereka nggak bisa merasakan hadirat? Maka dari itulah Yesus mati, bangkit kembali, supaya apa? Supaya Dia bisa tinggal di dalam hidup kita. Wow. Supaya apa? Supaya kita bisa merasakan hadirat Tuhan tanpa ada batasan apapun, atau dengan cara apapun, atau dengan peraturan-peraturan seperti apapun yang dibuat oleh manusia yang menyulitkan seseorang untuk ketemu dengan yang namanya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita ngobrol, kita bisa merasakan hadirat. Bisa. Kita lagi ngopi, bisa. Ya kan? Ya sorry, umpamanya kita lagi ke kamar kecil, bisa. Ya kan? Nah inilah yang namanya hebatnya Bapa kita. Dia sudah memikirkan, ya kan, gimana caranya Dia yang kudus, yang tadinya nggak untouchable, yang tadinya untouchable, bisa ketemu sama namanya manusia dan bisa ngobrol lagi sama manusia.
Yang nggak kudus kasarnya. yang nggak kudus kasarnya. Face to face ya. Face to face itu bukan cuma face to face lagi sekarang. Iya udah itu. Dia tinggal di dalam hidup kita. Benar. Kalau cuma face to face, artinya dia masih tinggal di luar. Oh, iya. Betul. Bener ya? Dia udah jadi manunggal sama kita. Jadi satu tubuh dalam hidup kita. Lo bisa bayangin, yang kudus mau tinggal sama kita yang nggak kudus. Kalau dipertanyakan nih, Yes. kalau dipertanyakan why? Ini apa? Betapa berharganya Kita manusia di hadapan Tuhan. betul semakin Sekalipun nggak kudus. kita ngobrol Yes. dengan dia. Ya. Itulah arti kehadiran. Terus gimana nih kok kalau misalnya bagi mereka yang sudah terbiasa mendengar kayak misalnya kayak tadi Koko, istri Koko contohnya bisa dengar pujian penyembahan yang seperti itu yang kencang-kencang, maksudnya untuk merubah itu kan butuh proses, butuh waktu dan nggak semua orang juga mau gitu loh. Ya bukan mau lah, gue ngasak lah Iya, ibaratnya. ibaratnya aku ngasak lah, ya. kalau kayak begitu mah gue nggak bisa. Gue lebih sakan yang gue dengar. Kalau lu ya caranya lu, kalau Iya. gue ya caranya gue gitu loh. Iya. Maksudnya supaya seperti itunya bagaimana gitu Iya. loh, yang pas. Segala sesuatu tergantung dari manusia. Semua punya pilihan. Kita bisa memilih mau ikut yang seperti ini atau yang mau seperti itu. Apakah salah kalau kita pakai cara lama? Ya tidak salah. Tapi kembali lagi bahwa Tuhan itu menginginkan komunikasi dua belah pihak. Ya kan? Nah, kalau kamu cuma pujian dan penyembahan terus kemudian kamu ngerasain hadirat, dia hadir. Terus buat apa kehadirannya? Lengkap ya? Apa arti kehadirannya? Nah, ini yang paling penting. Apakah kita cuma mau bikin list doa, semua isinya permintaan, Yang pertama kita yang Iya. ngomongin ya. atau kita mau ngobrol sama dia? Mau cicat, curhat ya. Yes, itu yang paling penting. Nah, Tuhan kita atau Bapak kita maunya dia cicet sama kita. Curhat. Sama kayak waktu dia jalan sama Adam sama-sama. Bisa bayangin, itulah yang membuat dia mau mati buat kita, supaya kita balik lagi sama seperti Adam, untuk bisa chit-chat sama dia. Tiap sore ya. Yes, Tiap sore, every day. every day ya. Iya betul. Every moment di situ. Itu yang dia mau. Kalau cuma dia mau bikin manusia cuma memuji dan menyembah, dia nggak butuh manusia. Malaikat aja suaranya lebih bagus dari manusia. Betul. Itu Serafim, Kerubim itu 24 jam itu memuji dan menyembah Tuhan siang dan malam. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kapan? Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Nggak ada batasan, nggak ada capeknya, nggak ada falesnya. Ya. Terus kalau manusia cuma disuruh untuk memuji dan menyembah Tuhan tok, buat apa Yesus mati di kayu salib? Sorry nih, bukannya berarti gue anti. Balik lagi nih ya, bukan gue berarti balik anti pujian penyembahan. Gitu kan? Justru kita pengen kalau mau ayo berapa lama nih kita kalau hajar. ya hajar aja nih kalau mau nih. Iya. Nah, balik lagi gitu kan tentang pujian dan penyembahan. Apa sih arti pujian dan penyembahan? Arti pujian bukan berarti kita menyanyi. Bukan cuma artinya menyanyi tok maksudnya gitu ya. Tetapi arti kata pujian di selama ini adalah yang diartikan itu selalu dengan diidentikan dengan yang namanya nyanyian. Iya sih. Sama sih kita juga maksudnya pujian dan nyanyian gitu, bukan pujian gitu. Padahal Tuhan maunya adalah Pujian. sebuah pujian yang keluar dari hati kita, yang tulus sama Dia. Kita memuji Tuhan kok baik, itu pujian. Tuhan kok keren, itu pujian. Ya, nggak perlu dilantunkan, nggak perlu dinyanyikan, ya kan? Namanya juga ngobrol, ya kan? Kalau kamu ngobrol nyanyi, itu bukan ngobrol namanya, nyanyi, gitu kan? Iya benar. Ya.
Nah, inilah makanya banyak sekali orang salah kaprah di sini. Simpel ya, simpel banget sih Iya, sebenarnya. betul. Ya nanti kita dalamin lagi lah soal pujian dan penyembahan, ya kan? Ya mungkin tak kita iseng ya sekali ya, kita share PPW kita kali, kita coba. Iya. Udah ntar ya, bukannya sok gimana, tapi kita lebih baik kayak coba aja gitu. Ya kayak lu sebenarnya mau lagu apapun ya terserah, lu coba aja di rumah sebenarnya sih, nggak Kita masalah. sama belajar di Iya. sini, bukan yang kita lebih hebat atau Iya. orang lain lebih hebat, tapi nah. kita ya kebenaran lah yang harus diberitakan gitu loh. Entar lah, pasti kita ke depan ini pasti banyak banget, kita juga akan bahas tentang musik sih. Iya. Musik maksudnya, musik itu yang hal paling simpel yang pasti coba belajar pelan-pelan yang kebiasaan di Indonesia. Ntar dulu aja, ntar kepanjangan suara. Ntar pasti gue mau Iya, ntar nanti jadi jangan, ini ya. ntar aja di podcast soalnya. Iya. Oke. Orang Ya. nggak penasaran jadinya Nah, ya. ya oke lah, di sini kita dulu sampai di sini ya. Buat teman-teman, ayolah, mau denger, mau apapun yang denger ini, memang awalnya kita ya lumayan lah, lagi pandemi gini kita bikin beginian, siapa tahu banyak yang denger, kita dapat penghasilan. Awalnya sih kita pribadi sih lumayan nih, tapi kedepannya itu utar dulu deh. Yang penting kita bikin kayak kita nongkrong nggak sia-sia lah, kata sifu kita. Kayak nongkrong nggak sia-sia, kita ya cuma aja ngobrol doang sih. Ya sebenarnya lu kalau mau ketemu kita langsung, kalau kita pas lagi ngopi juga boleh. Malah lebih asik. Boleh banget. Kita Iya, justru iya. sangat senang kalau Kita misalkan kalian aja langsung ya. betul. Iya. Tenang, kita nggak berdebat, pasti kita santai kok, tenang aja. Iya. Terus jangan lupa bagi teman-teman yang mungkin mau bagi sharing atau beberapa sedikit kesaksian, atau kalian mungkin ada yang mau tanya-tanya, jangan lupa kalian bisa chat di DM Chat. kita, Iya, DM nah, IG iya. kita Iya, boleh ya. sih kesaksian paling kecil pun. Oke, Kita kayak gini nih, kayak kecil-kecilan kayak gini deh. Nah, kan pernah tuh, ini masalah, ya mungkin ini dianggap orang paling cetek ya kesaksiannya gitu kan, kayak masalah makanan kan. Jadi ya ini ya kayak Ogut kan mau ke rumah teman Ogut kan. Aduh, kalau gua ditawarin ya, memang ini gua kurang ajar sih sebenarnya, sorry ini. Kalau gua ditawarin makan, gua lagi mau makan itlah deh. Nah, ya kan namanya ditawarin nggak salah dong sebenarnya, tapi kan gua kurang ajar, udah request duluan dalam hati gua. Oh iya, Tapi benar. baru gua sampai sono, tiba-tiba, Ki udah makan belum? Belum. Beli itlah, widih gila, puji Tuhan banget kan, Iya, makan padahal itlah. belum ngomong Belum ya. ngomong kan, maksudnya nggak tahu diri gue, tapi puji Tuhannya gini, aduh Tuhan thank you, nggak tahu diri gue, untung nggak keluar, ngerti gak sih? Iya. Ngerti gak sih, kayak gitu-gitu Oh, hal iya. paling simple. Tapi ngerti itu gak sih? sesuatu yang kamu ingini. Iya, Mas, sebenarnya udah lama nggak makan itlah kan, aduh Oh, gila betul. ngiler banget kan, nggak makan itu lagi pandemi gini, lagi bokeh. Bener-bener. Asal gitu kan. Oke, Oke, nah pokoknya kirimin aja, boleh via suara, boleh via ketik, tapi lebih enak sih suara, biar kita bisa nge-share ke teman satu dengan yang lain. Oke. Atau kalian mau minta didoakan, kalian juga boleh kok, itu sangat boleh. Nah, Oke, doakan apa? Nah, ntar kita juga bahas nih, doakan maksudnya minta doa tuh apa gitu. Biasanya gitu kan. Banyak lah pembahasan kita ya. Oke, buat teman-teman sampai dulu di sini. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa kalau Anda galau boleh DM kita kok. Iya benar. Iya, tapi tenang, lelaki-lakinya nggak modus kok. Ntar kalau yang DM cewek pasti yang balas cewek kok. Tenang aja, tenang. Iya, betul. Aman, masih aman kok. Oke, buat teman-teman, sampai jumpa and God bless you guys.